Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita dari Pure Wall ya guys ya. Dan di part kali ini itu alur ceritanya udah mentok. Jadi seperti biasa, karena mentok, seminggu setelah upload part mentok ini Mimin akan merekap dari part pertama sampai part termentok, supaya nanti waktu kita ngelanjutin jadi lebih gampang. Dan bagi teman-teman yang mau menonton dari part pertama bisa maraton tanpa terputus-putus. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi, part terakhir kemarin berakhir saat Pure Wall menghabisi seluruh pengawal dari Manor Cheonyeon dan menggantung mereka di langit-langit hutan. Dan Pure Wall mendekati ketua Manor yang udah ketakutan parah sambil membisikkan kata-kata terakhir kepadanya. Sedangkan di tempat yang lain, Ogi, anak dari ketua Manor Cheonyeon, saat ini sedang berhadapan dengan Soma dan juga Gahye yang sedang menjaga Gongpunya. Ogi bilang dengan wajah yang ketakutan, "Bajingan, kau kira kau bisa melakukan semua ini kepada kami tanpa konsekuensi apapun?" Namun terlihat Soma sih wajahnya selalu aja. Soma terlihat begitu santai karena dia tahu level kekuatan Ogi ini jauh berada di bawahnya. Dengan santai dan tersenyum ke arah Gahye, Soma pun bilang, "Nona, ayo kita pergi. Mu Gyeom Hyung udah menunggu tuh." Tentu mendengarkan itu, Gahye yang mengira kekasihnya udah mati langsung tersentak kaget. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia pun bilang, "Oh, Oppa masih hidup, syukurlah. Aku benar-benar bersyukur." Lalu Soma pun bilang, "Sebagai gantinya, pedang itu akan menjadi milik Hyung kami." Mu Gyeom Hyung bilang saat meminta bantuan kami sebelumnya, dia akan memberikannya kepada kami. Setelah itu Gahye terdiam cukup lama, dan setelah ngeliat sebentar ke arah pedang pusaka keluarganya itu, dia pun menyerahkan pedang tersebut kepada Soma sambil bilang, "Selama kita bisa keluar dengan selamat dari sini, aku udah gak peduli dengan yang lain. Lakukanlah apapun yang kalian mau dengan pedang ini." Ngelihat sikap santai mereka berdua yang mengobrol seperti nggak ada orang lain di sana, Ogi menjadi jengkel dan dia bilang, "Beraninya kau mengabaikanku, bocah sialan." Tuan muda Manor Cheonyeon itu pun langsung mengerahkan serangan tebasan aura jarak jauh ke arah Soma dan juga Gahye berada. Lalu Soma maju menepis tebasan tersebut dan tiba-tiba hilang dari pandangan seperti sebuah bayangan. Ternyata saat ini Soma udah berada di belakang Ogi dan berada di atas pohon sana. Ogi yang menyadari itu langsung berteriak dan dia bilang, "Bocah bajingan, aku bersumpah akan membunuhmu." Namun Soma yang berada di atas pohon cuma tertawa kecil sambil bilang, "Hei, begitukah?" Tapi tepat setelah Soma mengatakan itu, angin bertiup dengan kuat di hutan itu ke arah mereka. Soma dan juga Ogi merasakan kalau ada sesuatu yang datang ke arah mereka saat ini. Dan dengan insting itu pula mereka masing-masing melompat pergi dari tempat mereka berada. Benar aja, tiba-tiba dua rentetan tebasan yang banyak dan juga dahsyat memotong pepohonan tempat mereka berada tadi. Bahkan setelah dihindari sekalipun, angin tebasannya bisa membuat Soma dan juga Ogi terhempas dari tempat mereka berada. Dengan wajah yang berkeringat, Ogi pun bilang sambil ngelihat seseorang yang keluar dari dalam hutan. Dan orang yang keluar tersebut adalah Akjusan. Dia bilang sambil tertawa, "Wah, kalian bisa menghindari itu. Gak buruk, gak buruk. Lumayan lah." Dalam hati Ogi bilang, "Sial, kenapa tiba-tiba dia datang? Padahal sebentar lagi aku bisa menghabisi kedua orang itu dan merebut Gongpo." Ya, karena dia tahu, si Ogi ini tahu perbedaan kekuatan dengan Akjusan ini sangatlah besar. Ogi pun pergi kabur secepat mungkin dan dia bilang, "Sial, tunggu aja pembalasan kami." Sedangkan Akjusan yang ngelihat Ogi kabur cuma bilang dalam hati, "Aduh, dasar serangga rendahan, langsung kabur gitu aja tanpa harga diri." Dari sampingnya Soma berteriak, "Hah, kenapa si kakek ini ikut campur?" Akjusan yang ngelihat Soma pun tertawa sambil bilang, "Hahaha, kau lebih kuat dari serangga itu." Namun Soma yang kesal gak peduli dengan pujian itu dan dia malah bilang, "Aku gak mau pujian darimu. Matamu itu mata seorang pencuri yang tegas dan juga kotor."
Mendengarkan itu, Akjusan sedikit kesal lalu mengangkat pedangnya dan dia bilang, seorang bocah yang cuma bisa mengeluarkan beberapa skill, tapi kau kira kau bisa berbicara seenaknya di sini? Panggil dia. Soma ngejawab, panggil siapa? Akjusan kembali mengatakan, panggil orang yang berada di belakangmu, orang yang berkeliaran di hutan ini dan membuat kekacauan di sini. Dengan wajah yang berkeringat, Soma pun ngejawab, kalau aku menolaknya? Lalu Akjusan pun tertawa. Apa kau akan melakukan permintaanku kalau aku menebas wanita itu? Terlihat Akjusan ngeluarin auranya yang cukup pekat dan berjalan mendekati mereka. Lalu tanpa basa-basi lagi dia pun melompat sambil langsung menerjang ke arah Gahye, melakukan sebuah serangan yang cukup kuat di sana. Ngelihat itu, Soma pun menarik Gahye dan melemparnya menjauh sambil tersenyum. Ledakan terjadi di sana cukup besar dan terlihat juga Soma terlempar di udara. Gahye berlari ke arah Soma mengecek keadaannya. Soma saat ini tertidur di tanah. Dia hampir gak sadarkan diri. Gahye pun nanya, kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Sambil tertawa tipis, Soma bilang, aku udah menerima bayarannya, jadi aku harus melindungimu. Dari belakang Gahye, Akjusan kembali mendekati mereka sambil bilang, tapi itu semua sia-sia. Aku gak berencana membiarkan kalian pergi dari sini hidup-hidup. Kalau membunuh kalian semua, dia pasti akan datang sendiri untuk mencariku, bukan? Namun tepat setelah dia mengatakan itu, ding! Sesuatu terlempar ke arah Akjusan dari belakang. Sambil menoleh badan ke belakang, Akjusan bilang, akhirnya kau datang. Lalu Akjusan pun langsung merespon, menebas benda yang mengarah ke tempatnya itu. Dan setelah dia menebas itu, darah muncrat kemana-mana berkucuran. Dengan keheranan dan ngelihat ke bawah kakinya, Akjusan bilang, wah, Ogi? Ternyata yang barusan terlempar ke arah Akjusan adalah kelapanya Ogi yang udah terpisah dari badannya. Lalu tanpa basa-basi lagi, Akjusan mengambil pedangnya, melemparkan pedang tersebut ke arah tempat kelapa Ogi berasal tadi. Dan skill lemparannya itu langsung menghancurkan pepohonan yang ada di sana hingga tercerai-berai. Namun pedang Akjusan yang seperti bumerang pun kembali ke tangannya. Beberapa detik berlalu di antara kegelapan pekat hutan tersebut. Secara perlahan wajah Pio muncul dengan mata merahnya mendekati ke arah Akjusan dengan aura kegelapan yang terpancar hebat di sekitaran Pio. Sambil tertawa, Akjusan pun bilang, jadi kau di sana. Siapa kau sebenarnya? Siapa orang yang berani mencampuri urusan Manor Jugai? Pio ngeliat ke arah Soma lalu kembali bergerak ke depan Akjusan dan ngejawab, aku Piowol. Akjusan pun bilang lagi, aku belum pernah mendengarkan nama itu. Kau pendatang barukah di Jianghu ini? Namun Pio langsung memotong berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dia bilang, dari tadi kau hanya menanyakan hal-hal yang gak penting. Mendengarkan itu, Akjusan ngejawab, oh kau benar, jadi apa yang penting? Dengan singkat Pio ngejawab, nyawamu. Bocah yang menggelikan, kau kira kau bisa mengambil nyawaku sesuka hatimu? Kata Akjusan tertawa dan seperti meremehkan di hadapan Pio saat ini. Pio melihat ke arah Gahye, menyuruhnya untuk membawa Soma bersamanya keluar dari hutan ini dan bilang kalau rekannya udah menunggu di depan Dead Forest tersebut. Mendengarkan itu, Akjusan mau bergerak ke arah Gahye sambil bilang, kau mau kemana? Namun betapa kagetnya dia ketika ngelihat Pio udah berada di depan Gahye aja, seperti baru teleport ke sana. Dengan wajah yang kebingungan, Akjusan bilang, hah? Sejak kapan dia ada di sana? Boleh juga. Setelah Gahye pergi dari sana, Akjusan kembali bilang ke Pio, sampai bisa mengejutkanku begini, aku mengakuimu. Jadi kaulah yang menyebabkan keanehan di Dead Forest ini. Mayat-mayat yang bergelantungan di mana-mana itu juga pasti ulahmu, bukan? Sampai melakukan tindakan bejat seperti orang-orang demonik. Dan karena kau udah menampakkan diri di hadapanku, kuharap kau udah bersiap untuk membayar harganya. Namun Pio dengan tatapan assassin yang sangat mengintimidasi cuman mengatakan singkat,
Banyak omong NPC. Orang banyak bacot sebenarnya sedang takut. Zap, tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat seperti diteleport, Pio udah berada di belakang Akcusan sambil memegang daggernya yang tentu udah bersiap menyerang ke titik vitalnya si Akcusan. Lalu Akcusan langsung menggunakan teknik berputarnya, menebas ke arah belakang sekuat tenaga. Tapi apa yang dia tebas oleh Akcusan saat ini nggak lain dan nggak bukan, hanyalah sebuah kabut. Ngelihat itu sambil menggerutu, Akcusan bilang, "Sial, rasanya seperti menebas bayangan." Dia bisa berputar dan mengelak dengan kecepatan yang gak masuk akal. Dan kemampuan apa itu sebenarnya? Ini benar-benar merepotkan. Namun Akcusan kali ini pun mulai serius. Dia melancarkan salah satu skill ultimate-nya ke arah Pio dengan ledakan yang luar biasa menghancurkan tanah di depan mereka dengan beberapa garis lurus. Tapi terlihat dari wajah Pio saat ini, dia menghindari setiap serangan tersebut dengan rasa malas. Dia yang menandakan gak perlu effort yang besar untuk menghindari serangan terkuat dari Akcusan bagi seorang Pio. Akcusan pun berteriak, "Kau licin seperti belut." Lalu dia mengubah tekniknya menjadi tebasan beruntun dengan arah yang lebih gak beraturan lagi. Tapi bahkan Pio bisa menghindari setiap rentetan serangan tersebut tanpa perlu melihat setiap serangan-serangan itu. Wajah Akcusan mulai berkeringat deras dan tentu juga sangat kesal. Dia berteriak dalam hati, "Kenapa? Kenapa aku gak bisa menebasnya sama sekali? Kenapa?" Karena saking kesalnya, akhirnya Akcusan ngeluarin ultimate tertingginya dan mengerahkan seluruh ki untuk serangan terkuatnya kali ini. Sebuah ledakan dari serangan yang benar-benar gila. Gelombang tebasan yang sangat banyak itu ibarat gunung yang meledak, menghancurkan apapun yang berada di sekitarannya. Sekitar ratusan tebasan mengarah ke tempat Pio dengan kecepatan yang gila dan dahsyat pula. Pio pun langsung mengubah modenya menjadi mode Black Heron, mode kegelapan di mana petir-petir hitam menyambar-nyambar di sekitarnya. Setelahnya Pio pun langsung masuk ke ratusan tebasan dan ledakan itu tanpa ragu sedikit pun. Dia menghindari setiap tebasan bagaikan sebuah bayangan dan jedar. Dengan kecepatan yang melebihi cahaya, Pio melakukan serangan fatality kepada Akcusan diiringi petir yang mengikutinya di belakang. Darah mulai berkucuran dari mulut Akcusan dan dia bilang sambil berbalik badan ngelihat Pio di belakangnya, Boleh juga kau." Tepat setelah dia mengatakan itu, kakek tua bangka itu langsung tewas terkapar di tanah dan kaku gak bergerak lagi. Seiring dengan itu pula, Pio kembali ke wujud normalnya tanpa kata-kata, hanya aksi yang nyata. Keesokan paginya terlihat Soma udah kembali segar bugar. Belum lagi ternyata gongpo yang dijanjikan diberikan kepada Soma sehingga dia sangat senang lah pokoknya sampai dia lompat-lompat ke sana kemari. Gaye menundukkan kepalanya dan dia bilang ke Pio, "Terima kasih banyak, entah harus dengan apa aku membalaskan semua kebaikanmu ini." Pio pun ngejawab, "Berterima kasihlah kepada Soma. Kalau seandainya kau nggak disukai olehnya, kami pun nggak akan mau membantu. Jadi sekarang kau mau pergi kemana?" Gahi kembali ngejawab, "Suatu tempat bersama Kak Mugeom, ke tempat dimana nggak ada yang mengenali kami. Dia udah mengorbankan hidupnya untukku, karena itulah aku akan hidup deminya." Namun gak berselang lama, tiba-tiba penerus dari Manor Jukai datang bersama dengan seluruh rombongan Manornya memasuki Dead Forest tersebut. Beberapa pasukan Manor berteriak ke arah Pio, "Siapa di sana?" Tapi si Huayong ini menghentikan provokasi bawahannya dan dia bilang, "Kak, kami dari Manor Jukai." Dia memperkenalkan diri dengan berhati-hati. Huayong bilang dalam hati sambil ngelihat ke arah mereka, "Wanita itu, dia adalah Mogahe ya?" Lalu yang di sebelahnya, keringat mulai mengalir deras di wajahnya. Lalu dia bilang dalam hatinya, "Dia pasti orang yang membuat kekacauan di Forest of the Dead ini." Dengan terbata-bata, Huayong nanya ke Pio, "Akcusan the Great Hero, bagaimana dengan dia?" Dengan santai Pio ngejawab, "Hanya kau satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup dari hutan ini." Mendengarkan jawaban itu ngebuat Huayong benar-benar kaget. Bahkan dia sampai kehilangan keseimbangannya saking syoknya. Tapi Hyong tetap berusaha mengendalikan dirinya dan dia bilang lagi, "Kami akan membawa kembali tubuh Great Hero Ak."
Pio pun merespon, ya suka-suka hati kau lah. Sayangnya hanya Mayan aja yang bisa kau ambil. Tapi kalau kau mau mengambil Gongpo juga. Huayong langsung memotong dan dia bilang, enggak. Kami hanya ingin Gongpo nggak jatuh ke tangan Manor Cheonneon, juga Yu Gyeom-san. Lalu kami juga akan memastikan Nona Mok dan pengawalnya diberi kompensasi yang layak. Meski nggak disengaja, pada kenyataannya kami telah memojokkan mereka berdua. Sambil meminta maaf kepada Gahe, si Huayong kembali bilang, tapi ingatlah baik-baik, Jang Pyeong-san dari Ugyeom-san nggak akan pernah sudi untuk melepaskan Gongpo ke tangan orang lain. Jadi sebaiknya kau juga berhati-hati. Pio hanya menjawab singkat dan dia bilang aman. Setelahnya, beserta seluruh rombongannya pun pergi meninggalkan Pio dan yang lainnya. Gak berselang lama, rumor-rumor menyebar dengan sangat heboh. Orang-orang di berbagai sudut pun bilang, kau udah dengar? Katanya Cheonneon Manor dihabisi dalam semalam. Yang lain menimpali, hah? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Siapa sangka Jukai Manor kembali merebut supremasi di Yeonsi dalam semalam? Orang yang lain pun pada bilang, ku dengar para warrior dari Cheonneon Manor bisa langsung panik kalau diingatkan dengan kejadian di sana. Kok bisa mereka hidup tanpa penasaran dengan situasi yang terjadi ya? Orang-orang terus berbicara tentang rumor yang tersebar, termasuk yang katanya ada utusan dari Seol Won Merchant Guild dari Chengdu yang dia juga pergi ke arah Dead Forest. Gak berselang lama, seseorang keluar dari kedai makan tersebut dan dia bilang, sebaiknya aku segera mengirimkan merpati pembawa pesan. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari anggota Sekte Hao yang bertugas untuk mengumpulkan informasi. Kita berpindah ke suatu tempat yang terlihat cukup asri dengan keindahan dan air danaunya. Di sana ada seseorang yang bernama Jang Pyeong-san sedang mencoba melukis kaligrafi. Tapi tiba-tiba seseorang pun berteriak dari belakang, suamiku! Pyeong-san pun bilang, sayang, berapa kali ku bilang jangan ganggu aku saat aku sedang melukis. Namun wanita yang berada di belakangnya berlari dan mendekatinya sambil menangis, lalu bilang, rumah utama kita. Yap, wanita itu adalah istri kedua dari Jang Pyeong yang bernama Hwa Gyeom-seon. Mendengarkan itu, Jang Pyeong pun berteriak panik. Hah? Kenapa? Apa yang terjadi di Cheonneon Manor? Si istri pun ngejawab kalau dia mendengarkan kabar jika Cheonneon Manor hancur lebur. Dengan air mata yang membanjiri wajahnya, si istri kembali bilang, kakak dan juga Oki, mereka semua mati. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jang Pyeong nanya ke bawahannya apa yang sebenarnya terjadi. Si bawahan ngejawab ada pesan yang datang dari Yeonsi. Mereka bilang mereka masih menginvestigasi rinciannya, tapi seperti yang Anda dengar, memang udah dikonfirmasi Cheonneon Manor di Yeonsi hancur. Jang Pyeong pun bilang, bagaimana dengan Gongpo? Si bawahan mengatakan kalau Gongpo diambil oleh pihak ketiga dan dia juga udah memasang permintaan kepada Sekte Hao untuk mengidentifikasi pihak ketiga yang dimaksud tersebut. Siapa dia? Cari tahu sampai dapat. Jang Pyeong pun memberikan perintah dan dia bilang, kirimkan unit White Tiger Sword ke putra kedua kita, lalu rebut kembali Gongpo. Kalau kau menyusunnya sebagai pembalasan dendam klan ibuku, mereka akan menganggapnya sah. Setelah menerima perintah itu, si bawahan cuma menjawab singkat baik, lalu dia pun menjalankan perintah tersebut. Sambil memeluk istri keduanya, Jang Pyeong bilang, belalang apa lagi yang merangkak keluar dan membuat kekacauan di Jianghu ini? Si Jang Pyeong ini nggak tahu, bukan belalang yang merangkak keluar, tapi dewa kematian yang keluar dan bersiap memporak-porandakan Jianghu. Oke, kita berpindah ke tempat Pio dan Soma berada, di mana Pio saat ini melanjutkan perjalanannya dengan Soma sambil berlari di tengah kota dan menyusul Pio. Soma pun bilang, Yung, tunggu, mau jalan-jalan ke kota kah? Aku ikut. Aduh, si Xiaolon itu minum alkohol terus sepanjang waktu, membosankan banget. Memangnya kenapa sih orang-orang itu harus meminum banyak-banyak alkohol? Pio pun ngejawab singkat, entahlah. Namun lagi mereka berjalan santai di tengah perkotaan, tiba-tiba Pio ngelihat dua orang yang jalan mau berpapasan dengan mereka. Dalam hati Pio bilang, mereka shaman.
Tapi ketika tepat berpapasan di samping Pio, tiba-tiba seorang shaman pun tersentak kaget dan dia langsung memegang pundak Soma sambil bilang, "Siapa kau? Auramu bercampur dengan kekuatan yang rusak." Soma pun gak jawab. "Hah? Mana aku tahu, Geblek, lepaskan!" Si shaman kembali bilang, "Ki yang merusak semacam ini gak hanya memakan dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Dan ini yang orang-orang sebut sebagai Samaegong. Bagaimana bisa kau mempelajari ini, Dek? Kau masih terlalu muda untuk tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Ikutlah denganku ke Sekte Wudang. Aku akan mendengarkan pendapatmu dan mengambil tindakan yang tepat setelahnya." Tapi si Soma terus-terusan meminta untuk melepaskan tangan shaman tua itu dari dirinya. Dia juga saat ini udah terlihat cukup kesal. Pio sendiri hanya diam memperhatikan apa yang mau si shaman itu lakukan dan apa yang akan dia katakan. Lalu si shaman pun bilang ke Pio, "Kau yang ada di sana, sepertinya kau adalah walinya, bukan? Ikutlah dengan kami juga ke Gunung Wudang bersama dengan anak ini. Dia harus diperiksa." Tapi Pio ngejawab dengan singkat, "Nggak masalah, bawa saja." Setelah si shaman berterima kasih dan juga membuat si Soma terdiam, Pio kembali bilang kepada shaman tersebut, "Tapi ada harga yang harus dibayar." Wah, apakah yang terjadi selanjutnya? BTW ini cerita udah mentok ya guys ya. Kita akan ngelanjutin video terbarunya nanti ketika udah update dari pengarangnya. Oke lah, stay terus di channel Vokozer Anime dan stay update.